Masyarakat komunis, impian akhir. Inilah visi utopis Marx. Setelah segala bentuk perlawanan kapitalis lenyap dan mentalitas manusia telah berubah, negara yang selama sejarah hanya menjadi alat penindas satu kelas terhadap kelas lain akan layu dan mati dengan sendirinya. Maka, terciptalah masyarakat komunis murni dengan ciri-ciri tidak ada kelas, semua orang setara. Tidak ada lagi pemilik versus pekerja. Alat produksi dimiliki bersama, kepemilikan pribadi atas alat produksi dihapuskan. Catatan, kepemilikan pribadi atas barang konsumsi seperti rumah atau pakaian tetap ada. Tidak ada negara, masyarakat mengatur diri sendiri secara kolektif dan demokratis. Kemakmuran bersama, produksi berlimpah berkat teknologi maju yang dikelola untuk kebaikan semua. Prinsip tertinggi, dari masing-masing menurut kemampuannya kepada masing-masing menurut kebutuhannya. Setiap orang berkontribusi semampu mereka, sebagai petani, dokter, seniman, ilmuwan, dengan waktu sebagai tolak ukur uang yang mereka dapatkan. Jadi, satuan uang itu bukan currency, tapi waktu. Misalnya, uang kertas kamu bertuliskan 1 hour, 1 minute, atau 1 second. Bayangkan sebuah dunia di mana tidak ada lagi kemiskinan, ketimpangan, atau eksploitasi, di mana setiap orang bebas mengejar hasratnya, menjadi seniman, ilmuwan, petani, atau guru, tanpa khawatir kehilangan pekerjaan, tidak bisa bayar rumah, atau terjebak dalam sistem yang hanya menguntungkan segelintir orang. Inilah visi utopis yang digambarkan oleh filsuf Jerman abad ke-19, Karl Marx, sebagai tujuan akhir dari perjuangan kelas, masyarakat komunis. Akar pemikiran Marx. Marx hidup di era revolusi industri, ketika pabrik-pabrik tumbuh pesat, tetapi para pekerja atau proletariat hidup dalam kondisi mengerikan, jam kerja panjang, upah rendah, dan tanpa hak. Ia melihat bahwa sistem kapitalisme yang didasarkan pada kepemilikan pribadi atas alat produksi seperti pabrik, mesin, dan tanah pada dasarnya menciptakan dua kelas utama, borjuis, pemilik modal dan alat produksi, dan proletariat, pekerja yang menjual tenaga kerjanya untuk bertahan hidup. Menurut Marx, kapitalisme tidak hanya tidak adil, tetapi juga tidak stabil. Ia percaya bahwa suatu hari nanti, para pekerja akan sadar akan penindasan ini, bersatu, dan melakukan revolusi untuk menggulingkan sistem kapitalis. Transisi, diktatur proletariat. Setelah revolusi, Marx membayangkan masa transisi yang ia sebut diktatur proletariat, bukan dalam arti otoriter seperti yang sering disalahpahami, melainkan suatu periode di mana kelas pekerja memegang kendali politik untuk menghapus kepemilikan pribadi atas alat produksi, mendistribusikan kekayaan secara adil, dan menghancurkan sisa-sisa struktur kekuasaan lama. Namun ini bukanlah tujuan akhir, ini hanyalah jembatan menuju sesuatu yang lebih besar. Ciri-ciri masyarakat komunis murni. Setelah semua bentuk perlawanan dari kaum kapitalis lenyap dan mentalitas manusia berubah dari individualistik menjadi kolektif, maka muncullah masyarakat komunis murni. Ciri-cirinya, 1. Tidak ada kelas sosial. Semua orang setara. Tidak ada lagi majikan dan buruh. Perbedaan status sosial berdasarkan kekayaan atau kepemilikan modal tidak ada. 2. Alat produksi dimiliki bersama. Pabrik, ladang, teknologi, dan infrastruktur penting dimiliki secara kolektif oleh masyarakat, bukan oleh individu atau korporasi. Namun, barang konsumsi pribadi seperti pakaian, rumah, atau buku tetap boleh dimiliki secara pribadi. 3. Negara tidak lagi diperlukan. Marx berargumen bahwa negara selama ini hanyalah alat yang digunakan oleh kelas penguasa untuk menindas kelas lain. Dalam masyarakat komunis, karena tidak ada kelas yang saling bertentangan, negara akan layu dan mati dengan sendirinya. Masyarakat mengatur dirinya sendiri melalui partisipasi demokratis langsung. 4. Kemakmuran berlimpah untuk semua. Dengan teknologi maju dan produksi yang diarahkan untuk kebutuhan manusia, bukan keuntungan, masyarakat mampu menghasilkan cukup makanan, energi, dan barang untuk semua orang. Kelangkaan bukan lagi masalah. 5. Prinsip tertinggi adalah dari masing-masing menurut kemampuannya kepada masing-masing menurut kebutuhannya. Ini adalah inti etika komunis.
Setiap orang berkontribusi sesuai bakat dan kemampuannya. Seorang dokter merawat pasien, seorang petani menanam padi, seorang seniman menciptakan karya. Mereka tidak dibayar dengan uang, melainkan menggunakan waktu hidup mereka sebagai satuan nilai. Misalnya, jika membuat sepasang sepatu butuh 2 jam kerja dan menanam sayur butuh 1 jam, maka pertukaran dilakukan berdasarkan waktu kerja tersebut. Namun dalam tahap paling matang, bahkan sistem pertukaran ini bisa hilang karena semua kebutuhan dasar sudah terpenuhi secara gratis. Apakah ini realistis? Visi Marx sangat idealis. Hingga kini tidak ada masyarakat di dunia yang benar-benar mencapai tahap komunis murni. Banyak negara yang menyebut diri komunis, seperti Uni Soviet atau Tiongkok di masa lalu, sebenarnya berada dalam fase transisi, dan seringkali justru menciptakan birokrasi otoriter yang jauh dari impian Marx. Namun gagasan Marx tetap relevan. Ia mengajak kita untuk mempertanyakan apakah sistem ekonomi saat ini benar-benar adil dan apakah mungkin membayangkan dunia yang lebih egaliter, di mana teknologi melayani manusia, bukan sebaliknya. Masyarakat komunis menurut Marx bukanlah tentang larangan memiliki barang pribadi atau kehidupan suram tanpa kebebasan. Sebaliknya, ia membayangkan kebebasan sebenarnya, kebebasan dari kemiskinan, dari ketakutan kehilangan pekerjaan, dan dari tekanan pasar. Ini adalah mimpi tentang umat manusia yang akhirnya mengendalikan nasibnya sendiri, bukan dikendalikan oleh uang, pasar, atau negara.